Mas, ini saya baru dapat cerita baru nih. Ada yang ngirim dari Mas Sugi. Gimana? Coba. Ini Mas Luli tahu sedekah bumi gak sih? Istilah sedekah bumi itu biasa. Ini kan kita di Cirebon ya. Iya. Kan banyak tuh daerah-daerah yang melakukan sedekah bumi ini ya karena memang kepercayaan ya. Iya sih. Biasanya tuh apa sih kayak yang naro makanan-makanan gitu ya? Sebenarnya sih kalau di sini umumnya ya sedekah bumi itu makanannya sebenarnya dibagiin lagi ke orang. Dibagiin lagi ke orang ya? Iya, kalau di sini yang saya tahu ya, apalagi nanti kalau nggak salah nanti kan bentar lagi Ramadan nih. Biasanya nanti ada tuh. Ada ya. Cuman kalau itu tuh biasanya nanti dibagiin ke orang. Oh. Maksudnya kita makan bareng lah intinya. Oh. Cuman beda-beda ya di setiap daerah mungkin kebiasaannya beda-beda sih. Tapi tujuannya adalah untuk mensyukuri hasil tanam apa gimana sedekah bumi itu? Wah nggak ngerti sih mas. Kayak biasanya kalau ada hari-hari tertentu misalnya ini di beberapa daerah di Cirebon ini kan ada nih. Misalkan bentar lagi bulan Ramadan gitu ada tuh yang begitu. Cuman itu buat makan bareng-bareng. Soalnya kan yang saya tahu ada juga selain sedekah bumi itu sedekah laut. Iya. Biasanya itu kan pelayan nih karena memang mata pencahariannya banyak dari laut gitu. Makanya ada sedekah laut untuk mensyukuri itu. Bentuk syukur. Nah ini bentuk syukur juga atau? Kayaknya sih bentuk syukur juga. Kita kurang paham nih, takut salah. Kita lihat dulu gimana ceritanya coba. Ini tentang sedekah bumi sih. Jadi katanya pamali sedekah bumi. Kisah terlarang yang terlupakan nih mas. Nah kan tadi kita udah ngobrol nih tentang sedekah bumi, berarti udah pada tahu lah ya tentang sedekah bumi. Ada juga sedekah gunung, sedekah laut gitu. Iya. Dan mungkin sebagian orang nganggapnya nih nggak lebih dari sekedar tradisi sih mas. Namun nih kata yang penceritanya nih ya bagi keluarga kami ini bukan sekedar ritual katanya. Oh gitu. Ini adalah aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena sekali kamu menyepelekan, kamu nggak akan pernah tahu apa yang bakal menantimu katanya gitu. Ini yang ngirim siapa mas? Mas Sugi, oke. Terus? Ini subjudulnya tadi ini ya, judulnya Pamali Sedekah Bumi ya, kisah terlarang yang tak terlupakan. Oke. Ini subjudulnya Kakek Buyut dan Rasa Tanggung Jawabnya. Katanya kakek buyutku namanya Mbah Bubung. Adalah pria yang menjunjung tinggi adat dan norma. Ia memiliki peternakan sapi dan kambing yang cukup besar. Dan setiap hari beberapa pekerja membantunya mengumpulkan rumput sebagai pakan ternak. Namun hari di mana desa kami menggelar sedekah bumi, hari yang dianggap sakral tentunya ya, dan penuh larangan, para pekerja tak bisa bekerja karena kan harus sedekah bumi tuh. Seharusnya rumput sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya, tapi kali ini entah kenapa semua orang lupa tuh mas. Jadi tanpa persediaan rumput, ternaknya bisa kelaparan. Maka meskipun tahu bahwa di hari itu tidak seorang pun boleh pergi ke kebun atau ladang, Mbah Bubung nih tetap bersikeras. Nih kata Mbah Bubungnya, saya hanya ingin mengambil rumput, gak akan terjadi apa-apa. Katanya dengan tenang saat nenek buyut mencoba mencegahnya. Nenek buyut hanya bisa menghela napas. Perasaan gelisahnya gak bisa dijelaskan. Tapi tetap ia membiarkan suaminya pergi gitu. Sebuah kesalahan yang terlambat disadari nih mas. Mbah Bubung berangkat seorang diri ke kebun di tepian hutan. Langit mendung, hawa dingin merayapi kulit. Dan suasana lebih sunyi dari biasanya. Seperti ada yang mengawasi katanya. Saat mengayunkan sabitnya, telinganya menangkap suara-suara aneh di antara desir angin. Ini kayak suara ranting kali ya, ranting yang keinjek nih. Iya, seperti ranting yang patah atau seseorang melangkah pelan. Mbah Bubung menoleh tapi gak ada siapa-siapa. Namun beberapa saat kemudian ia merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Dari sudut matanya ia melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Bukan manusia, karena bentuknya itu terlalu tinggi dan terlalu gelap. Dingin mulai menjelajar ke tubuhnya. Tapi ia tetap memaksakan diri untuk mengisi karungnya dengan rumput. Sampai akhirnya angin berhembus begitu kencang, daun-daun berguguran, udara semakin berat. Dan tepat saat ia menoleh ke belakang, sosok itu ada di sana mas. Tinggi,
hitam legam dengan mata merah menyala. Itu siang apa dijelasin waktunya nggak? Siang. Siang ini? Siang. Buset, terus? Mbah Bubung tak sempat berteriak, napasnya tercekat, tubuhnya terasa lumpuh. Dalam sekejap semuanya berubah menjadi gelap. Dan senja itu Mbah Bubung akhirnya pulang. Tapi ada yang aneh. Ia berjalan sempoyongan, wajahnya pucat, matanya kosong. Yang lebih mengherankan, ia pulang tanpa membawa karung dan sabitnya. Nenek buyut menyambutnya dengan cemas. Mbah kenapa? Sakit? Mau saya buatkan teh? Ditanya begitu tuh nggak ada jawaban Mbah Bubung. Cuma diem, terus langsung masuk ke kamar, meringkuk di atas ranjang dan nggak ada kata yang keluar sepatah kata pun. Hingga malam tiba, tetap nggak bergerak tuh. Ketika nenek buyut berusaha ngebangunin buat makan malam ya, tubuhnya tuh udah dingin, kaku, matanya membelalak lebar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan di detik terakhir hidupnya gitu. Jadi kayak ngelihat apa gitu. Bibirnya membiru, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Suasana rumah mendadak penuh isak tangis. Semua orang panik tapi nggak ada yang tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya nih, kabar meninggalnya Mbah Bubung sudah tersebar, semua orang berduka. Namun nggak ada yang tahu nih bahwa di hari kematiannya ia sebenarnya melanggar pamali, kecuali nenek buyut dan anak-anaknya, Mas. Saat 7 hari tahlilan selesai, kepala desa datang dengan wajah pucat dan gelisah. Ia memastikan pintu tertutup rapat sebelum bicara. Ini kata kepala desanya nih. Apa benar Mbah Bubung pergi merumput saat sedekah bumi? Terus nenek buyut terkejut. Air matanya mengalir nangis lah ya dengan suara gemeter. Terus nenek buyut tuh ngangguk. Kepala desa menghela napas panjang terus berbisik. Kemarin malam ada warga yang melihat sesuatu di hutan. Karung dan sabit Mbah Bubung ditemukan. Tapi ada jejak kaki yang aneh di sekitar sana. Bukan jejak manusia. Bukan juga jejak binatang. Terus tiba-tiba hening tuh. Lalu kepala desa tuh ngelanjutin dengan suara berat. Pamali itu bukan sekedar larangan. Sudah banyak yang membangkang. Dan semua berakhir dengan cara yang sama. Kenapa beliau masih nekat? Gak ada yang bisa menjawab tuh, Mas. Hanya isak tangis yang terdengar di ruangan itu. Sejak malam itu keluarga kami pun tak pernah sekalipun melanggar adat. Bukan karena kami percaya tahayul, tapi karena kami tahu pamali bukan sekedar mitos. Itu katanya, Mas. Jadi kalau ngomongin pamali ya. Gimana ya? Memang sebenarnya beberapa pamali yang saya tahu kalau dilogikakan ya memang ada juga kayak misalkan pamali jangan duduk di depan pintu gitu. Kalau dilogikakan ya jodohnya balik lagi. Iya, maksudnya kalau dilogikakan itu kan kayak ya nanti nggak bisa lewat ada orang lain gitu ya. Iya. Kalau entah ya, ini kan balik lagi ke kepercayaan orang gitu ya. Cuma mungkin pamali ini awalnya awalnya memang untuk nakut-nakutin anak kecil misalkan. Iya. Mungkin begitu kali ya. Karena kalau ini sih nggak tahu benar apa salah ya. Maksudnya dari zaman dulunya kan larangan tuh nggak saklek sebuah larangan gitu. Kamu jangan main di situ bahaya. Jadi dibikinlah dibuat cerita gitu cerita. Jadi supaya nanti anak-anak nggak berani main di situ. Dan biasanya kan dari dulu sejarah kita memang begitu ya. Banyak kejadian yang seperti itu ternyata ini mitos ini nih ternyata begini. Tapi nggak tahu nih kalau ini pamali sedekah bumi apakah memang terjadi memang ini hal yang lumayan sakral di desa itu atau di daerah ini, jadi memang tidak boleh ada yang melanggar. Atau seperti apa ya, mungkin setiap daerah punya tradisi pamalinya masing-masing. Tradisi apa? Pamali. Kepercayaan. Punya kepercayaan pamalinya masing-masing gitu. Atau
atau bukan mitos lah ya. Yang mitos yang dianggap bukan mitos gitu. Ya nggak ngerti juga, takut salah-salah kalau begini saya. Iya, tapi ya yang jelas apapun itu ada banyak sisi baik yang bisa diambil ya sebenarnya kalau tentang pamali ini. Ya bener, misalkan kayak buat anak-anak gitu ya. Lu jangan keluar rumah atau jangan main-main jauh. Nanti ada genderuwo atau gimana. Soalnya orang-orang kan lagi sibuk sedekah bumi gitu. Jadi sepi tuh. Oh iya benar, ada apa-apa dan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu nantinya. Apalagi udah setua Mbah Bubung ini misalkan. Mungkin seperti itu. Ini sih lurus-lurusannya. Iya. Ya apapun itu kita menghormati kepercayaan orang-orang. Iya betul. Ya, wis, ada lagi gak Mas? Ada lagi sih tapi nanti lagi aja kali ya. Siap. Kita lanjut kerja dulu aja kali. Oke. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.